Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis-hadis yang khusus menyebutkan tentang wanita terbaik. Sungguhnya jalan menuju wanita terbaik sangat banyak. Semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang wanita akan menjadikan dia semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pada kesempatan yang singkat ini kita ingin mengkhususkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam lafal al-khairiyah, yaitu wanita yang terbaik. Tentunya kita mempelajari hadis-hadis ini, kita niatkan untuk kita terapkan, meskipun menerapkannya butuh dengan perjuangan, sehingga kita memiliki kemajuan sedikit demi sedikit dalam keimanan, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan saya bagi ibu-ibu yang mendengar hadis-hadis yang akan saya sampaikan nanti jangan hanya sebagai wawasan, tetapi diniatkan untuk diterapkan. Semakin banyak hadis-hadis tersebut kita terapkan, maka semakin kita meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tersebut, ada beberapa hadis, ada sekitar 5 hadis ya. Saya mulai dari hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, kata Nabi SAW, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, al-wadud itu yang al-mutahabbibah ila zawjiha, yaitu yang sangat cinta kepada suaminya, ya. Namanya al-walud. Al-wadud. Yang kedua, al-walud. Al-walud maksudnya wanita yang subur, yang memenuhi keinginan suaminya. Jika suaminya ingin memiliki anak yang banyak, maka dia tidak menahan suaminya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu al-muwatiyah. Al-muwatiyah adalah wanita yang berusaha beradaptasi dengan kondisi suaminya. Al-muwatiyah. Kemudian al-muwasiyah, al-muwasi dari al-muwasat, artinya wanita yang menghibur suaminya, ya. Dia berusaha menghibur suaminya ketika suaminya dalam kondisi sedih, maka dia membantu suaminya, menghibur suaminya. Idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihah nomor 1849. Jadi Rasulullah SAW bersabda, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadudul walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan 4 sifat terkait dengan wanita terbaik. Kita rincikan 4 sifat tersebut. Kemudian setelah kita sebutkan, nanti ibu-ibu cek diri ibu-ibu. Punya 4-4-nya atau cuma 1 atau enggak ada sama sekali. Nanti dicek ya habis ini. Yang pertama kata Nabi SAW, al-wadud. Al-wadud itu berusaha untuk mengambil cinta suaminya. Ya, dia berusaha agar suaminya sayang kepada dia, maka dia pun berusaha bagaimana caranya agar suaminya selalu melirik dirinya. Ya. Maka dia bermanja-manja sama suaminya, dia menarik perhatian suaminya, menghibur hati suaminya, dan dia sangat cinta kepada suaminya. Ini disebut dengan al-wadud. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kenapa al-wadud digabung dengan al-walud. Al-walud itu wanita yang subur. Yang subur, yang mudah punya anak banyak ya. Karena di antara yang dibanggakan oleh Nabi SAW yaitu jika dia punya pengikut yang banyak. Dan Rasulullah SAW hadis yang lain mengatakan tazawwajul wadud al-wadud. Nikahilah wanita yang al-wadud, yang mencintai ya. Dan al-walud yang subur. Kenapa? Fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku
bangga punya pengikut yang banyak, yaitu dengan kalian, jumlah kalian yang banyak di hadapan nabi-nabi yang lain. Rasulullah senang punya pengikut yang banyak. Karena semakin banyak pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin tinggi derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa digabungkan al-wadud dengan al-walud? Kalau wanita al-wadud yaitu merayu suaminya, cari perhatian sama suaminya, manja sama suaminya. Inilah yang menjadikan suaminya tertarik untuk menggaulinya. Sehingga tertarik untuk menggaulinya sehingga mudah untuk melahirkan banyak anak. Tapi kalau wanita tersebut subur tapi dia sangar, susah ya. Suaminya mendekati istrinya, istrinya sangar. Sehingga meskipun dia asalnya subur, jadi seperti tidak subur. Karena kesuburannya tidak bisa dimanfaatkan. Karena dia tidak menarik perhatian suaminya, tidak murah senyum sama suaminya, tidak mencari cinta suaminya. Maka Rasulullah SAW menggabungkan al-walud, al-wadud. Dua ini terkumpulkan baru kemudian bisa tujuan Nabi tercapai. Karena wanita yang manja, yang menarik, itulah yang kemudian membuat suaminya berhasrat untuk menggaulinya. Saya punya kawan, ini kisah nyata. Dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa menggauli istri saya. Kenapa? Ngomel Ustaz. Kalau udah ngomel hasrat saya hilang, totalitas hilang. Enggak ada hasrat sama sekali. Kenapa saya mau mendekat, dia ngomel-ngomel, mukanya sangar, sudah selesai. Hasrat menjadi sirna ya. Oleh karenanya, ibu-ibu jangan suka ngomel sama suaminya ya. Dan ibu-ibu berusaha untuk menarik hati suami, berusaha mencari cinta suami, berusaha memberi cinta sama suami, berusaha untuk manja, merayu. Begitulah disebut dengan al-wadud. Dan di akhir hadis kata Nabi SAW, idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Isyarat bahwasanya ketika ibu-ibu melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala terkadang susah. Memanja-manja sama suami tapi suami enggak punya duit, susah kan? Tapi kalau karena Allah bisa. Suami punya duit, enggak punya duit, bisa. Ya. Mau suami lagi sehat, lagi sakit bisa karena dia mencari cinta suami karena Allah Subhanahu wa taala. Idza taqainallah, syaratnya harus bertakwa kepada Allah. Jadi melakukan ini semua bukan sekedar duniawi, tetapi dia niatkan karena Allah. Dan saya sering sampaikan, jika sesuatu karena Allah maka akan mudah. Seberat apapun yang akan kita lakukan, jika karena Allah akan dimudahkan oleh Allah, akan dikuatkan oleh Allah dan kita bisa melakukannya, bisa tulus melakukannya. Tapi akan terasa berat jika ternyata kita melakukannya duniawi semata. Jadi sifat pertama al-wadud. Al-wadud yaitu tadi saya sebutkan al-mutahabbiba ila zaujiha, yaitu berusaha untuk dicintai oleh suaminya dengan perkataannya, dengan akhlaknya, dengan fisiknya, dengan merapikan kamarnya misalnya. Bagaimana biar suaminya naksir sama dia terus, rindu sama dia terus, dia berusaha kepada hal tersebut ya. Maka jika seorang wanita meniatkan karena Allah, maka dia telah memiliki salah satu sifat wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua al-walud. Al-walud tadi sudah kita sebutkan, wanita yang subur ya. Tentunya ini kembali kepada Allah. Ada Allah mentakdirkan seorang wanita subur, ada Allah mentakdirkan wanita yang tidak subur ya. Artinya namun jika dia ternyata tahu dia subur, kemudian suaminya ingin memiliki anak yang banyak, tentu dengan diperhatikan, dengan diurusin, maka jangan dia menolak hal tersebut. Dia jangan menolak hal tersebut. Ya, tinggal dia nasihati suaminya, Mas, kalau kita punya anak banyak, Mas harus lebih konsen karena anak-anak harus diurusin, Mas harus bantu saya ngurusin anak-anak ya. Anak banyak menyenangkan, anak-anak banyak menyenangkan ya. Anak-anak kita lihat mereka aja bertengkar aja, mereka bertengkar kita senang lihat mereka, satu ngelapor, satu menangis, satu kita bahagia. Apalagi kalau mereka akur, apalagi kalau mereka kemudian saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Mereka saling ngejek-ngejek aja kita bahagia dengarnya, ketawa. Yang satu ngerjain yang lain gitu. Jadi apalagi kemudian anak tersebut menjadi anak yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, jangan pernah menghalangi suami kalau suami ingin punya anak banyak, kemudian kita enggak ada uzur syar'i, mungkin kita sakit atau kita apa, enggak ada uzur. Maka kita membantu suami mewujudkan keinginannya. Ya. Tetapi kita ingatkan pada suami, Mas, jangan lupa anak banyak butuh perhatian lebih banyak. Kemudian kau bantu saya dalam mendidik apa? Anak-anak. Masalah rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang wanita berkata, "Mas, nanti kalau anak banyak gimana rezekinya?" Siapa yang tidak ingin punya anak banyak karena takut tidak ada rezeki, maka dia telah terjerumus dalam bentuk suudzon kepada Allah, dan itulah akidahnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka membunuh anak mereka karena takut miskin. Kata Allah, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Jadi seorang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa menafkahi sang anak, maka ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain halnya kalau dia ada uzur syar'i, dia sakit, atau yang satu masih belum kita bisa pegang dengan baik, atau adapun uzur karena takut tidak bisa kasih nafkah, maka ini dosa karena bentuk bertasyabbuh dengan akidah orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu. Saya mau cerita aja tentang orang yang beranak banyak ya. Ada kisah ya, saya kenal seorang, subhanallah. Saya tanya, anak berapa? 10. Itu baru yang laki-lakinya, belum yang perempuannya, Masya Allah. Kemudian saya juga dapat ketemu teman juga ya, punya anak banyak, belasan. Saya tanya, anak mau berapa? Dia bilang sekarang atau bulan depan? Masya Allah. Kalau sekarang sekian belas, kalau bulan depan tambah 3. Karena bulan depan 3-3-nya melahirkan. Masya Allah. Ada satu orang, ini kisah nyata ya. Dia satu-satunya laki-laki dari bapaknya. Jadi bapaknya punya anak perempuan, dia satu-satunya laki-laki. Dan dia ingin menyambung nasab bapaknya. Maka dia ingin punya anak laki. Dia nikah dengan seorang wanita, anaknya perempuan semua. Ini nikah lagi, anaknya perempuan semua. Nikah lagi, sampai dia punya anak 65 perempuan semua. Perempuan semua. 55 sudah nikah semuanya, tinggal 10 yang belum. Saya pernah hadiri, ini semua orang-orang Arab ya. Saya pernah diundang makan di satu kampung di Madinah namanya Yutama. Dia saudara laki-laki aja 24 kalau nggak salah. Laki-laki doang berapa? 24. Kalau grup bola sudah 2 grup bola. Luar biasa ya. Ya tidak harus punya anak banyak-banyak enggak, tapi kalau kita memiliki anak banyak ya baik karena kita ingin menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tersibukkan ngurus anak-anak, dan sungguh di antara kesibukan yang bermanfaat mendatangkan pahala, sibuk ngurusin apa? Anak-anak. Sekolahnya, kasih makan mereka, pendidikannya, mentarbiyahnya, semua pahala. Daripada mungkin seorang ibu anaknya satu sudah selesai akhirnya sibuk main HP. Sibuk medsos. Coba kalau dia punya anak lagi kan sibuk ngurus anak lagi, lewat pahala. Kesibukan yang jelas. Kesibukan yang jelas. Tapi masalah kesuburan ini kodrat atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wanita ingin subur tapi ternyata tidak subur. Ya, dan sebagian wanita mungkin subur tapi ternyata kondisi fisiknya tidak memungkinkan dan lain-lainnya. Tapi kalau seorang wanita bisa menggabungkan sifat al-walud, yaitu selalu ingin meraih kecintaan dari suaminya disertai dengan al-walud, ya al-wadud sama al-walud, mudah untuk melahirkan, maka itu yang terbaik. Ada seorang wanita subur tapi ternyata dia operasi sampai akhirnya tidak bisa punya anak lagi ya. Istri saya 13 bersaudara. 13 bersaudara. Satu meninggal, tinggal 12. Kemudian dari istri saya, anak saya 5, semuanya operasi. Anak pertama operasi, anak kedua operasi, anak ketiga operasi, anak keempat operasi, anak kelima operasi. Kemudian tidak bisa punya anak lagi. Karena dokter di Indonesia memutuskan untuk ditutup karena khawatir akan kesehatan sang ibu. Padahal
istri saya termasuk subur ya. Oleh karenanya saudari-saudarinya ada yang anaknya 7. Anaknya banyak-banyak ya. Karena dari keluarga yang subur. Tapi terkadang kita terbatas, Allah mentakdirkan karena satu dan lain hal. Taib. Yang ketiga, al-muwatiyah. Al-muwatiyah itu yang selalu beradaptasi dengan kondisi suaminya. Ya. Jangan suaminya lagi sedih, dia ketawa ketiwi. Atau suaminya ketawa ketiwi, dia malah nangis. Dia berusaha mengatur ritme yang serasi dengan suaminya. Berusaha mensinkronkan kondisinya dengan suaminya. Itu namanya al-muwatiyah. Sebagaimana para sahabat satu dengan yang lainnya, mereka juga demikian. Seperti dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq turun ayat ya dalam surat Al-Anfal, maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yashkhina fil ard. Kita turun ayat tersebut, Nabi menangis dan Abu Bakar menangis. Dua-duanya menangis. Dua-dua menangis. Jadi Allah kirimkan ayat teguran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis, Abu Bakar ikut menangis. Abu Bakar ikut menangis karena bertenggang rasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solidaritas ikut nangis. Datang Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma yubkika wa sahibak?" Apa yang buat engkau menangis dan sahabatmu itu Abu Bakar juga menangis? In wajadtu bukaan bakaitu. Kalau kau sebutkan sebabnya dan saya bisa nangis, saya akan menangis. Toleransi bersama kalian. Wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau aku tidak menemukan sebab yang bisa buat saya menangis, saya akan pura-pura menangis demi untuk toleransi menangis dengan kalian. Ini contoh sahabat yang saling pengertian, maka toleransi. Satu menangis ikut-ikutan apa? Nangis ya. Untuk toleransi menghibur saudaranya. Sebagaimana juga disebut dalam hadis kisah hadithatul ifk ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami dan belum turun ayat membela Aisyah, maka Aisyah menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku telah menangis 2 malam 1 siang dan air mata tidak pernah berhenti dariku. Aku menangis 2 malam 1 siang, nangis terus tidak berhenti. Kemudian kata Aisyah, fa bainama huma jalisani indi ista'dzanat alayya imra'atun minal ansar. Ketika kedua orang tuaku sedang duduk di sisiku dan aku dalam kondisi menangis, tiba-tiba ada seorang wanita Ansar minta izin untuk bertemu denganku. Fa adzintu laha, aku pun izinkan dia masuk. Fajalasat tabki, maka dia pun ikut menangis bersamaku. Toleransi, maksudnya ada kawan nangis ikut nangis. Sehingga setia kawan ya. Nah, demikian juga antara suami istri. Rasulullah menyebutkan untuk al-muwatiyah, berusaha mensinkronkan diri, beradaptasi dengan kondisi pasangan. Ya. Kalau suami lagi sedih, kenapa Mas ikut-ikut sedih gitu loh. Kalau suami ketawa, ikut-ikut ketawa, ikut bergembira. Sehingga selalu sepakat dengan apa? Suami. Ini juga isyarat bahwasanya seorang wanita berusaha untuk mengikuti keinginan suami selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu al-muwati. Al-muwati itu yang menyepakati keinginan suami. Dan tidak mungkin wanita seperti ini kecuali dia wanita yang taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya, berusaha beradaptasi dengan keinginan suaminya dan kondisi suaminya ya. Maka ibu-ibu mencari pahala dari sisi Allah, menjadi wanita terbaik. Kalau suami pingin begini, ikuti aja. Selama bukan maksiat. Ya, selama bukan maksiat. Suami misalnya jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan ke Jogja. Ibu boleh kasih ide bagaimana kalau ke London. Kata suaminya, enggak ke Jogja aja. Ya udah, kita ke Jogja aja Mas. Ya sudah ke Jogja. Berusaha adaptasi dengan keinginan apa? Suami. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dibiasakan, perlu dilatih. Ini tidak mudah ibu-ibu. Kebanyakan wanita atau sebagian wanita pengin suaminya yang nurut sama dia. Iya enggak ibu-ibu?
Iya benar. Jawabnya tegas dengan pasti. Ya. Saya nggak tahu di kota ini aja atau di kota lain juga ya. Tapi intinya kita ini hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melawan hawa nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melawan keinginan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melawan keinginan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita dalam rangka mencari keterbaikan di sisi Allah dalam bersikap terhadap suami. Sikap terhadap suami. Jadi ibu-ibu harus latihan ya. Bertanya kepada suami, "Mas, maunya apa?" Gitu. Harus sering ngomong demikian. "Mas, maunya gimana?" "Umi, terserah Abi aja ya. Abi maunya gimana?" Coba ibu-ibu latihan ibu-ibu. "Abi maunya gimana?" Coba ibu latihan. Susah kan karena jarang ngomong begitu. Jarang. Yang sering suaminya terpaksa bilang, "Umi maunya gimana?" Karena tekanan yang luar biasa, intimidasi luar biasa. Akhirnya suaminya ngomong, "Umi maunya gimana?" Abi terserah deh, daripada ribut. Sekarang dibalik latihan, harusnya ibu yang latihan ngomong, "Abi maunya gimana?" "Umi terserah Abi aja." Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak karena Allah susah. Ini namanya al-muwatiyah. Suami istri yang selalu berusaha untuk sinkron dengan suaminya, sepakat dengan suaminya. Selama suaminya tidak menyeru kepada hal yang haram. Namanya juga untuk meraih keterbaikan. Tidak mudah. Ini kan jalan menjadi wanita terbaik. Judul pengajian demikian enggak? Apa judul pengajiannya? Menjadi wanita yang terbaik. Wanita terbaik tidak mudah, perlu perjuangan. Di antara perjuangannya adalah bagaimana selalu bisa mengikuti keinginan suami. Selalu dan selalu. Dan itu perlu belajar, perlu latihan. Tidak mengapa kasih masukan, tidak mengapa kasih ide, tetapi kalau suami bilang ini, ikut. Sehingga suaminya merasa nyaman, istrinya adalah wanita yang nurut. Ada istilah, istri saya nurut, luar biasa. Tapi jarang ketemu suami yang bilang istri saya apa? Nurut, jarang. Sebagian wanita malah bangga, suami saya nurut sama saya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, sifatnya al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu selalu melakukan muwasah, itu menghibur dengan hartanya. Seperti Nabi SAW ketika memuji Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW berkata, "Amanat bi idh kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku. Ya. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha, dan dia menghibur diriku dengan hartanya dan dirinya. Menghibur. Seperti yang dicontohkan Khadijah ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira ketakutan karena baru bertemu dengan malaikat Jibril yang memeluknya sampai Rasulullah susah bernapas. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Rasulullah SAW pun takut karena tidak bisa baca. Rasulullah SAW turun bertemu Khadijah. Rasulullah SAW berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu, maka Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Nabi bolak-balik ke Gua Hira, naik ke gunung, bawa bekal. Yang buat bekal, siapkan bekal siapa? Khadijah istrinya. Terus kalau sudah selesai bekal habis, dia turun ke bawah, minta bekal lagi, naik lagi, berkhalwat di sana, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekalnya habis, turun lagi. Bahkan dalam sebagian riwayat, Khadijah mengantarkan bekal kepada Nabi dan Khadijah terkadang menemani Nabi. Luar biasa. Sampai setelah terjadi berulang-ulang, ternyata Rasulullah menemukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, maka dia turun dalam kondisi gemetar. Sampai dia bilang sama istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah langsung menghibur Nabi tanpa bertanya-tanya. Ono apa mas? Ono apa? Enggak. Langsung dia ambil selimut, dia selimuti apa? Suaminya. Langsung. Tunggu dulu, cerita dulu. Enggak. Langsung dia selimuti. Rasulullah kemudian setelah tenang, Rasulullah berbicara sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku telah khawatir suatu menimpa diriku. Tadi ada begini. Kalau kita, ibu-ibu kita mungkin wes tak kandani. Ya ibu kita. Gimana bahasa Jawanya?
Hah? Kon wes tak kandani. Dablek ya katanya. Subhanallah. Jadi subhanallah, tenang aja sudah. Siapa suruh naik gunung turun gunung? Ngapain ke sana? Mungkin kalau sebagian wanita begitu marah sama suaminya. Khadijah tidak, dia menghibur, maka dia berkata, "Kalla fallahi abshir." Sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan ditimpa dengan keburukan. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Kau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau membantu orang yang belum bisa mandiri. Wa taksibul ma'dum. Ada orang tidak bisa cari nafkah sama sekali. Kau carikan nafkah buatnya. Wa taqrid dhaif. Kau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq. Dan engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Bukan cuma sampai di situ. Khadijah menghibur suaminya, maka dia bawa suaminya kepada Waraqah bin Naufal yang ahli tentang kitab-kitab suci terdahulu. Maka dia bilang, "Wahai Waraqah, ini suamiku begini-begini." Dia maksudnya berusaha menghibur suaminya. Dan dia kata Nabi, "Wasatni bimaliha wa nafsiha." Dia hibur aku dengan dirinya dan dengan hartanya. Semua hartanya dia berikan kepada suaminya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya berdakwah, istrinya sibuk mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW kalau pulang rumah tidak ada satu kekhawatiran pun. Dia merasa benar-benar aman di rumahnya karena ada seorang wanita yang sifatnya al-muwasiyah. Yang selalu menghibur suaminya. Wanita seperti ini dirindukan oleh suaminya, makanya suaminya ingin pulang terus ke rumah. Nah, ibu-ibu coba cek. Suaminya suka pulang di rumah atau suka keluar rumah? Kalau mas pulang, nanti aja. Ini bahaya. Berarti suami tidak betah di rumah. Sampai saya ketemu seorang ada wanita, ibu-ibu bilang sama, "Ustaz bilang sama suami saya, Ustaz itu kalau habis sholat subuh enggak pulang-pulang. Zikir kan zikir pagi petang, tapi sudah siang Ustaz jam 8 enggak pulang-pulang." Ya kan zikir kata suaminya. Pas istrinya pergi, daripada pulang diomelin katanya. Betah di masjid karena untuk menghindarkan diri dari ketakutan, rasa takut. Pulang ke rumah diomelin, tanya macam-macam. Jadi ibu-ibu jadilah wanita al-muwasiyah, menghibur apa? Suami. Jadi suami tenteram. Ya. Suami tenteram. Ya. Makanya Khadijah radhiyallahu anha kan bukan wanita tercantik, bukan. Bukan wanita muda juga. Rasulullah menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 25, Khadijah 40. Ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, Rasulullah usianya 40, Khadijah sudah berapa? Tambah 15 tahun, 55 tahun, sudah tua. Ketika Rasulullah umur 50, Khadijah umur 65. Sudah ompong sampai disebut dalam hadis ketika Aisyah cemburu, Aisyah bilang tentang Khadijah, ajuz, wanita tua. Hamra'us syidqain, itu sudah merah semua apa? Ininya ini tidak ada giginya. Sudah ompong 65 tahun. Artinya wanita-wanita yang muda-muda masih banyak kalau Nabi mau. Tapi kenapa Nabi nyaman dengan Khadijah? Karena akhlaknya yang apa? Yang mulia. Nyaman karena akhlaknya yang mulia meskipun istrinya lebih tua dari dia. Ya. Sangat cinta sama Khadijah, selalu menyebut Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan, tidak ada wanita yang paling aku cemburu seperti Khadijah padahal dia sudah meninggal dunia. Bayangkan istrinya Aisyah yang masih hidup cemburu bukan kepada istri-istri yang masih hidup. Cemburunya sangat besar kepada istri Nabi yang sudah mati, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Rasulullah sering menceritakan tentang apa? Khadijah. Kenapa Khadijah bisa memikat hati Nabi? Karena akhlaknya yang luar biasa. 25 tahun hidup sama Nabi tidak pernah angkat suara. Coba bapak-bapak, ada enggak istrinya enggak pernah angkat suara? Saya kasih hadiah iPhone. Ada enggak bapak-bapak? Kalau ada angkat tangan. Hah? Apa? Yang enggak pernah angkat suara. Kenapa bisa benar? Masya Allah. Luar. Enggak, saya maunya 25 tahun. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa barakallahu fiha. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang sama Khadijah karena apa? Akhlaknya. Karena namanya cinta
benar secara fisik orang bisa menimbulkan cinta, tapi magnet yang lebih kuat daripada fisik adalah akhlak. Akhlak. Paras fisik akan memudar. Lama-lama mudar. Ibu-ibu sekarang aja sudah pada pudar, apalagi 10 tahun lagi, apalagi 15 tahun lagi, apalagi 20 tahun lagi, sudah mulailah keriput, mulailah ya, kendor-kendor semuanya, sudah. Mau dihias pakai warna apapun, spidol apapun, tidak bermanfaat. Oleh karenanya, berakhlaklah yang mulia di antara sifat al-muwasiyah. Namun saya ingatkan di akhir hadis Nabi ingatkan, idza taqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Jadi ibu-ibu itu al-wadud, al-walud, al-muwatiyah. Al-muwasiyah yang berusaha meraih cinta suaminya, yang subur, yang berusaha sinkron sama suaminya, yang berusaha menghibur suaminya, harus dia lakukan karena Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama yang menyebutkan tentang khairun nisa. Tapi kita lanjutkan hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari. Hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Wanita-wanita Quraisy adalah wanita-wanita pengendara onta yang terbaik. Maksudnya wanita Arab yang terbaik. Karena sifat wanita Arab, mereka biasa naik onta. Wanita Arab sering naik onta. Beda dengan misalnya Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Isa. Dia wanita Syam, tidak naik onta. Ya, tidak naik apa? Onta. Wanita dari Bani Israel tidak naik onta. Tapi wanita Arab di Jazirah Arab biasa naik onta. Wanita naik onta. Makanya terkadang dibuat pelananya, terkadang dibuat kerandanya, ya. Sehingga mereka dibuat keranda dalam onta seperti tertutup. Jadi biasa wanita Arab naik onta. Rasulullah menjelaskan, wanita Arab yaitu wanita yang naik onta yang terbaik adalah wanita Quraisy. Kenapa wanita Quraisy? Rasulullah jelaskan. Ahnahu ala tifl wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Dua sebab kenapa Rasulullah SAW menyebutkan wanita Quraisy wanita yang terbaik dari seluruh wanita-wanita Arab. Kenapa? Ahnahu ala tifl. Ahnahu itu maksudnya sangat lembut kepada anak. Ini lembut kepada anak. Ini lembut. Sangat lembut kepada anak-anak. Yang kedua, ar'ahu ala zaujin, sangat perhatian sama suami fi dzati yadihi, terutama pada harta suami. Yaitu perhatian kepada harta suami. Taib. Ini dua sifat yang dimiliki oleh wanita Quraisy. Yang menjadikan wanita Quraisy adalah wanita Arab yang terbaik. Yang pertama, perhatian sama anak-anak. Bahkan hadis ini disebutkan, Nabi sebutkan hadis ini ketika Rasulullah melamar Ummu Hani bintu Abi Talib. Ummu Hani ini saudarinya Ali bin Abi Talib. Dia janda, punya anak-anak. Maka Rasulullah SAW melamar dia, ingin menikahinya. Maka dia menolak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya anak-anak banyak. Saya mau ngurus. Subhanallah. Rasulullah puji. Wanita Quraisy memang kalau sama anak perhatian. Ya. Sampai ada di antara mereka yang tidak mau menikah demi ngurus sama anak-anak. Maka Rasulullah berkata, Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Ahnahu ala tifl wa arahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sebab pertama, wanita Quraisy yang terbaik karena sangat perhatian sama anak-anak. Ini isyarat bahwa seorang wanita kalau mau jadi wanita terbaik di sisi Allah, sabar dalam ngurus anak-anak, sabar, perhatian, peka sama anak-anak, peka sama keinginan anak-anak, mutaba'ah, kontrol sama anak-anak, mengawasi terus-menerus. Ya, sampai Ummu Hani radhiyallahu anha, saudarinya Ali bin Abi Talib, tidak menerima lamaran Nabi karena demi ngurus apa? Anak-anak. Demi ngurus anak-anak. Jangan sampai kita menjadi seorang, kita kalau lihat ibu kita dahulu luar biasa. Kalau kita ingat bagaimana ibu kita dahulu. Ibu saya dari Jawa Timur. Ibu saya orang Surabaya, bapak saya orang Bugis. Ibu saya Masya Allah pejuang luar biasa. Kalau ya
Kalau kita ingat bagaimana perjuangan mereka, luar biasa ya. Kita padahal dulu nggak ngaji, nggak ada ngaji. Tapi demikian dari sananya sudah punya perhatian terhadap anak luar biasa. Punya perhatian sama anak luar biasa ya. Hebat, wanita-wanita hebat yang mungkin sulit kita dapatkan di zaman sekarang. Karena waktu itu ayah saya pisah sehingga ibu saya ngurus 5 anak sendirian. Maka kita lihat bagaimana wanita-wanita dulu hebat-hebat. Perhatian sama anak-anaknya luar biasa. Ya. Bangun sebelum subuh, kemudian bikin kue, kemudian pagi-pagi ke pasar, kemudian ini jualan kue. Luar biasa. Maksud saya tidak mengeluh, dengan penuh kesabaran. Ini sifat wanita yang menjadikan dia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, sebagian wanita zaman sekarang hobinya main HP, hobinya medsos, hobinya kumpul-kumpul, ya. Hobinya TikTok ya. TikTok. Di mana-mana bikin TikTok. Kasihan. Anaknya juga akhirnya ikut TikTokan. Ini bagaimana mau jadi wanita terbaik? Anak-anak tidak diperhatikan. Kumpul-kumpul pergi ke mall, kumpul-kumpul pergi ke sana, ngerumpi melulu. Anak-anak tidak diperhatikan hafalan Qur'annya, PR-nya tidak diperhatikan, salat subuhnya tidak diperhatikan, ya. Sibuk dengan teman-temannya, sibuk ngelihat marketplace, Shopee, Topet, lihat produk baru, lihat tas baru, lihat dompet baru, lihat sepatu baru. Sibuk. Kasihan anak-anaknya terbengkalai. Maka kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita terbaik, sibuk ngurusin anak, serius. Kurangi relasi-relasi yang tidak ada manfaatnya. Kurangi. Jangan terlalu banyak relasi dalam hidup ini. Orang kalau belum 40 tahun, oke lah banyak relasi. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, sudah semua relasi yang enggak penting putusin. Sudah saatnya fokus untuk akhirat. Di antara bentuk fokus terhadap akhirat, ngurusin anak dengan sebaik-baiknya. Subhanallah, sungguh bahagia wanita yang disibukkan ngurusin anak-anaknya. Semua waktu dia bermanfaat untuk akhiratnya. Kasihan anak-anak yang terbengkalai. Ibunya kesana kesini dititip sama pembantunya, enggak diurusin. Tidak pernah makan bareng sama anaknya, tidak pernah tidur bareng sama anaknya, tidak pernah ngobrol-ngobrol sama anaknya. Anak-anak tidak betah ngobrol sama ibunya. Anak-anak senangnya main sama temannya karena dia tidak dekat. Ini wanita yang buruk, tidak memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak adalah amanah. Tapi yang kedua, sifat yang kedua. Ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi, yaitu seorang wanita yang sangat perhatian kepada suaminya terkait harta suaminya. Dia jaga harta suaminya. Dalam sebagian buku syuruhul hadis disebut bukan mubadzirat, bukan wanita yang mubadzir. Konsumtif berlebihan. Beli ini, beli anu, beli ini. Dia jaga harta suaminya. Bukan dia pelit, tapi dia gunakan sesuai amanah, tidak gunakan asal-asalan. Karena wanita punya hobi membelanja. Punya hobi apa? Belanja. Makanya wanita paling senang ke mall karena banyak yang dia lihat. Meskipun dia tidak punya uang. Apalagi kalau dia punya uang. Karena pingin sekali beli, pingin sekali lihat sesuatu, pingin beli. Maka Rasulullah ajarkan wanita yang terbaik sebaliknya. Wanita yang bukan selalu belanja, tidak mubadzir. Tidaklah dia belanja kecuali yang perlu-perlu. Tidaklah dia belanja kecuali minta izin kepada suaminya. Karena itu harta-harta suaminya. Sehingga dia sangat ar'ahu fi zaujin ala zaujin fi dzatiyatihi. Maksudnya dia sangat perhatian terhadap harta suaminya sehingga dia tidak belanjakan yang tidak perlu. Maka saya sering sampaikan pada ibu-ibu sebelum belanja, renungkan dulu, saya perlu atau tidak belanja ini. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Keinginan kita banyak. Tidak semua yang kita inginkan kita butuhkan. Yang buat kita repot menghabiskan duit karena selalu memenuhi keinginan. Yang buat kita repot di akhirat semakin banyak hisapnya karena terlalu banyak mengikuti apa? Keinginan. Tapi kalau kebutuhan silakan belanja. Kalau kita beli sesuatu yang kebutuhan maka kita dihisap, kita gampang jawabnya karena kebutuhan. Tapi kalau keinginan, sudah ada barang, pengin yang baru lagi, pengin tambah lagi, padahal tidak butuh. Ini repot hari kiamat kelak. Dan merepotkan suaminya. Oleh karena Rasulullah SAW memuji wanita Quraisy
yang perhatian terhadap harta suaminya, menghargai harta suaminya, mengetahui bahwasanya harta ini diperoleh dengan perjuangan, sehingga dia tidak asal-asalan dalam membelanjakan harta tersebut. Maka jika seorang wanita ingin menjadi wanita terbaik di sisi Allah, maka dia bijak dalam membelanjakan harta suaminya. Yang tidak perlu tidak usah. Jangan merepotkan suami. Suami banting tulang sana, peluh keringat, banting tulang dibanting orang, subhanallah. Terus suaminya duitnya dihabisin sama istrinya, kasihan. Kurang selalu, kurang selalu. Tidak menghargai perjuangan suami, tidak berterima kasih kepada suami. Kasihan ya. Ada kawan cerita, saat saya parkir mobil, saya kasih uang 10.000, luar biasa. Itu tukang parkir, semoga jadi Pak Haji, semoga didoain habis-habisan. Saya pulang ke rumah kasih uang berapa 100.000 sama istri, cuma begini. Aduh. Enggak didoain, enggak dibilang syukran apa, enggak ada. Cuma begini. Kasihan suami, dihargai dong. Ya, sudah setengah mati. Taib, ini sifat yang keberapa ibu-ibu? Semuanya jadi berapa? 6. Dicatat enggak ibu-ibu? Dihafal enggak? Benar dihafal? Coba jangan lihat catatan, sebut 1 sampai 6, coba. Jangan lihat catatan, lihat ke depan semua. Jangan lihat. 1 apa? Al-Wadud, kedua, Al-Walud, ketiga, Al-Muwatiyah, yang keempat, Al-Muwasiyah, yang kelima, ngurusin apa? Lembut sama anak. Yang keenam, ya. Yang keenam tidak suka belanja, ya. Hah? Susah ya? Susah ya. Kita suami ngaku semuanya susah. Tapi ada aja ya sebenarnya. Ada aja istri yang begitu ada. Tidak bukan mustahil tapi ada aja ya. Ada aja. Taib, hadis yang berikutnya. Hadis ketiga. Rasulullah SAW bersabda tentang wanita terbaik. Khairun nisa allati idza nadharta ilaiha sarratka. Wanita yang terbaik adalah yang jika kau memandangnya maka akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Jika kau perintah dia maka dia taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsi wa maliha. Jika kau tidak lagi di rumah atau sedang bersafar, maka dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Ya. Kemudian wa tala hadhil ayat, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya para laki adalah para pemimpin bagi para wanita. Baik, di sini Rasulullah SAW menyebut tentang 3 sifat. Yaitu sifat ke-7, sifat ke-8, sifat ke-9. Tentang wanita yang terbaik. Di antaranya kata Nabi, idza nadharta ilaiha sarratka, jika kau memandangnya menyenangkanmu. Ya. Maka ini dituntut wanita untuk menghias dirinya, mencantikkan dirinya baik secara fisik maupun secara akhlak. Karena wanita yang enak dipandang itu jika penampilannya menarik dan akhlaknya apa? Indah. Ya. Dan perhatian dalam akhlak lebih utama daripada kecantikan fisik. Tapi seorang wanita berusaha untuk mempercantik apa? Fisiknya. Maka tidak ada salahnya wanita pergi ke salon, meskipun salon murahan, tidak apa-apa ya. Yang penting dia ada perhatian sama dirinya. Ya. Jangan dia asal-asalan. Tapi ingat, dia perhatikan dirinya, penampilannya, aroma tubuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana banyak sekali keindahan dilihat oleh suami. Wanita yang keluar rumah yang tidak pakai jilbab, enggak mungkin dia keluar rumah asal-asalan. Wanita yang kerja di kantor sekantor dengan suami kita, enggak mungkin dia kerja ke kantor asal-asalan. Dia pasti sebelum ke kantor dia macak setengah jam. Dia macak setengah jam, baru dia pergi ke kantor kemudian senyum sama suami kita. Nah, kita di rumah macak seadanya. Tenang, suami saya qanaah, enggak ada qanaah. Urusan perempuan enggak ada qanaah. Ingat, saingan kita di luar sangat berbahaya. Ya. Maka berusaha perhatian diri kita ya.
Sehingga suami kalau mandang menyenangkan. Ibu-ibu kalau sering dilihat oleh suami, kalau suami ngobrol lihat ibu-ibu sambil senyum-senyum, sambil mengelus-mengelus keningnya, sambil mengelus-mengelus alis matanya, maka itu insya Allah ciri-ciri wanita penghuni surga. Terbaik karena disenang dilihat oleh apa? Suaminya. Tapi kalau suami ngobrol tidak mau lihat, kalau kepalanya dipegang disendul, ini bukan dielus, disendul ya, ini repot. Jadi usahakan suami itu senang lihat kita. Gimana caranya? Kita senyumlah kalau lihat suami lihat kita, kita tanggapi, kita respon. Jadi suami enak lihat kita. Suami enak lihat kita. Jadi kalau kita ngambek melulu, kita lihat lagi pegang HP melulu, suami malas ngelihatnya. Akhirnya suami malah senang lihat istri orang lain. Nah, supaya kita enak dipandang oleh suami, dua. Fisik diperhatikan, penampilan diperhatikan, akhlak lebih lagi diperhatikan. Sehingga kalau terkumpul dua-duanya, maka sungguh indah. Ya. Saya sering cerita, saya suatu hari sedang berjalan, lagi jalan kaki olahraga pagi, di rumah orang awam. Rumah itu, keluar rumah, ada pagar mungkin 20 meter. Suaminya pergi kerja, istrinya ngantar. Sampai antar di pagar luar. Jadi masuk jalan 20 meter antar suaminya. Kemudian dicium tangan suaminya, melepaskan kepergian suaminya itu apa? Kerja. Masya Allah. Seperti ini kan enak dipandang. Ibu nggak usah sampai antar depan pagar, depan rumahnya yang penting. Disiapin makanannya, disiapin minumannya, ya, siapin bajunya. Enak suami ngelihat. Istri sibuk ngurusin suami. Apalagi yang kurang harus pakai baju, dipakaikan, dirapiin, disemprot parfum. Masya Allah. Lihat Nabi SAW. Siapa yang sisir rambutnya? Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu utayyibun Nabi. Siapa yang kasih parfum Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Kasihan suami miskin, menderita, pakai baju sendiri, semprot sendiri. Sisir rambut sendiri, kasihan. Istrinya tidur. Istrinya main HP. Udah siap, Bi? Udah siap. Kasihan. Suami mau pergi, itu kan sebentar aja suami pergi, udah ibu silakan main HP kalau suami udah pergi. Ini suaminya udah mau pergi, harusnya disiapin masak sarapannya ini. Jadi malam dia tanya, besok Abi mau makan apa? Begitu, besok Abi makan apa? Ibu siapin atau suruh bibi enggak apa-apa, tapi ibu nanya sejak pagi, sejak malam nanya, semua dipersiapkan. Kita fokus ngurus suami karena berpahala. Ibu sangka cuma datang pengajian pahala, ngurus suami pahalanya lebih besar bisa jadi. Sebagaimana ibu kalau bikin pengajian sibuk ngurusin ustadz harus digini-gini mukanya. Dia mengurus suami lebih daripada ngurus ustadz. Sebagian wanita kalau ustadz disiapin semua makannya ini semua, apa yang kurang, sama suami dicuekin. Ini salah didik seperti ini. Sama ustadz senyum-senyum, sama suami enggak senyum-senyum. Ini salah didikan. Suami lebih utama daripada ustadz. Surga ibu-ibu bukan sama ustadz, surga ibu-ibu sama suami. Ini saya katakan filosofi hidup ibu-ibu kita, hidup cuma sekali. Kita enggak tahu bagaimana tingkatan kita setelah kita meninggal dunia. Sekarang bolehlah ibu-ibu ada yang kaya, ada yang miskin, kedudukan saya lebih tinggi daripada dia. Di akhirat enggak tahu caranya gimana supaya kedudukan kita tinggi, di antaranya melayani suami dengan sebaik-baiknya sehingga suami senang melihat kita, melihat kita. Ajak ngobrol suami sehingga suami itu nyaman di rumah, diservis dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jangan lupa akhlak. Akhlak itu semakin menambah seorang wanita kalau dia berakhlak. Semakin dia tua, semakin indah akhlaknya. Semakin pengertian, semakin sayang. Kalau cantik pudar, semakin pudar. Tapi pudarnya cantik tersebut bisa ditutup oleh indahnya akhlak. Tadi saya contohkan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah bukan wanita tercantik, bukan wanita muda, bukan muda. Ya udah tua. Tapi Rasulullah berkata bangga di hadapan Aisyah, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah diberi anugerah oleh Allah cinta kepada Khadijah. Padahal dia bukan wanita
tercantik, bukan wanita yang muda. Taib. Sifat yang berikut yang ke-8, wa idza amartaha ata'atha. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau dia perintah kamu, maka dia nurut. Nah, ini yang paling berat lagi bagi ibu-ibu. Taat kepada suami pahalanya sangat besar. Sebagaimana hadis yang sering ibu-ibu dengar, idza salatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktu, kemudian wa shamat syahraha, kemudian puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau surga melalui pintu mana saja yang kau sukai. Syaratnya salat insyaallah ibu salat semua. Puasa insyaallah puasa. Jaga kemaluan insyaallah. Yang repot yang 4, taat sama suami. Taat sama suami. Suami yang istrinya taat, itu suami bahagia hidupnya. Karena dia punya teman hidup, rekan hidup yang taat, disuruh nurut, di sini nurut, sini nurut. Kalau wanita, kalau suami, istrinya nurut, dia pasti keluar, dia kemana-mana dia berseri-seri, senang. Karena punya istri yang apa? Nurut. Tapi kalau wanita tidak nurut, suaminya bilang ke utara, dia malah ke selatan. Suaminya bilang ke barat, dia malah ke timur. Ini suami menderita, kasihan. Makanya ibu-ibu taat kepada suami karena Allah. Pahalanya sangat besar. Setiap ketaatan yang kita lakukan, maka meninggikan derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan yang kita lakukan. Hidup ini hidup darul amal. Di dunia ini untuk beramal soleh. Di antara amal soleh yang dicintai oleh Allah adalah taat kepada suami. Saya perlu menekankan ini karena jangan sangka namanya amal soleh cuma baca Quran, puasa sunnah, ikut pengajian, memberi sedekah kepada fakir miskin. Bukan itu, di antara amal soleh yang sangat besar taat kepada suami. Taat kepada suami. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh perintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena kenapa begitu besar hak suaminya? Saya para ulama berkata, jika seorang wanita menikah, maka dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya dalam urusan rumah tangga. Harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Misalnya, suaminya bilang kita harus tinggal di Bandung. Kedua orang tuanya bilang enggak, kamu harus tinggal sama ibu bapak di Malang. Maka dia harus nurut sama suaminya pergi ke Bandung. Karena ini urusan rumah tangga. Nah, sebagaimana kalau kita taat kepada orang tua, kita merasa dapat pahala. Hadirkan perasaan itu ketika kita taat sama suami. Saya ulangi ibu-ibu. Sebagaimana ibu-ibu ketika taat kepada ayah dan kepada mama, kepada papa, kepada bapak, kepada ibu, ibu merasa dapat pahala. Hadirkan perasaan tersebut ketika taat sama suami. Ibu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya katakan ini di antara sifat yang paling sulit untuk wanita zaman sekarang. Banyak wanita atau sebagian wanita senangnya membangkang kepada suaminya. Makanya di antara sebab wanita banyak masuk neraka karena ini suka membangkang sama suaminya. Taib. Yang ke-9 atau sifat ketiga dalam hadis ini, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsi wa maliha. Jika kau tidak lagi di rumah, maka dia jaga dirinya. Dia kalau engkau lagi tidak di rumah, maka dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak chatting-chattingan sama teman laki-lakinya yang dulu. Dia tidak chatting-chattingan sama teman-teman reuni, teman sekelasnya laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Kalau kau lagi tidak di rumah, dia jaga dirinya, dia tidak nonton-nonton film Korea, tidak nonton film India, tidak nonton film Hollywood, tidak nonton sinetron Jin dan Jun, tidak nonton macam-macam. Dia jaga dirinya, tidak melihat wanita lain, lelaki lain. Seperti itu. Makanya saya kemarin sampaikan kajian saya tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Faedah penting. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia mau berdoa, wa khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah aku dengan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi dia enggak berani ngomong.
dalam hatinya, siapa sih yang lebih baik daripada suamiku? Dia merasa bahwasanya suami yang terbaik, lelaki terbaik adalah Abu Salamah. Padahal kita tahu dan pasti ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ada Abu Bakar, iya enggak? Luar biasa laki tersebut. Ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, ada Nabi SAW. Tapi Ummu Salamah memandang suami yang terbaik adalah suaminya. Lelaki terbaik adalah suaminya. Maka dia bilang, man khairun min Abi Salamah. Siapa sih lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tidak terbetik di hatinya. Ternyata yang mengalami ini bukan cuma Ummu Salamah. Ummu Darda dengan Abu Darda umurnya jauh. Abu Darda sudah sangat tua, Ummu Darda masih sangat muda. Ketika suaminya meninggal, Abu Darda meninggal, datanglah Muawiyah melamar Ummu Darda. Padahal Muawiyah ketika itu adalah gubernur Syam atau raja khalifah kaum muslimin. Siapa yang tidak bangga dilamar oleh gubernur atau dilamar oleh khalifah, apalagi Quraisy. Tapi apa kata Ummu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau ada pengganti bagi Abu Darda. Saya ingin bersama Abu Darda di surga. Dia merasa Abu Darda suami yang terbaik. Lihatlah Nailah bintul Farafisah. Nailah bintul Farafisah, suaminya, istrinya Utsman. Umur beda juga jauh. Ketika Utsman meninggal dunia, dia terkenal cantik. Banyak lelaki melamar, dia tidak mau. Karena dia merasa Utsman adalah suami yang terbaik. Padahal kita bisa pastikan ada suami yang lain yang terbaik. Kenapa masing-masing istri-istri Nabi atau istri para sahabiat merasa suami yang terbaik? Jawabannya karena dia tidak pernah mengenal laki lain. Tidak pernah chattingan sama laki-laki lain. Tidak pernah cekakaan sama suami orang lain. Ya, benar cekakaan ya. Tidak pernah. Sama kalau kita ditanya, siapa ibu terbaik? Saya akan bilang ibu saya, karena saya enggak tahu ibu yang lain. Mungkin lebih baik daripada ibu saya. Saya tidak pungkiri hal tersebut. Ibu saya banyak kekurangan. Tapi yang saya tahu, ibu yang terbaik ibu saya. Kenapa itu yang saya lihat? Saya tidak pernah melakukan komparasi dengan ibu-ibu yang lain. Faham? Maka wanita, ya, kalau dia menjaga diri, tidak interaksi dengan laki-laki lain, maka dia yang bahagia. Dia merasa suaminya luar biasa. Tapi kapan ketika dia mulai dalam kesendiriannya chatting sama laki-laki lain, ketawa ketiwi sama laki-laki lain, bercanda di grup dengan laki-laki lain, kirim emoji apa sama laki-laki lain, sudah mulai suaminya luntur, mulai dia tidak melihat mandang suaminya bukan sesuatu, sampai dia merasa suaminya biasa-biasa saja. Maka siapa yang sengsara? Dia sendiri yang sengsara. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup rumah tangga sementara sang istri tidak memandang suaminya sesuatu yang wow? Hidup tidak nyaman. Tapi kalau dia merasa suaminya Masya Allah luar biasa, dia hidup dengan penuh kebahagiaan. Kapan dia mulai melihat ke sana kemari, mulailah rasa cintanya luntur dan pasti luntur. Maka di antara wanita solehah, wanita yang meraih keterbaikan di sisi Allah, kalau suaminya lagi tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Tidak kontak laki-laki lain, tidak chattingan sama laki-laki lain, tidak ketawa-ketiwi sama laki-laki lain, tidak cekakaan sama laki-laki lain. Dan juga menjaga hartanya. Suaminya letakkan uang, titip ATM sama dia, passwordnya dia yang tahu, suaminya pun tidak tahu passwordnya. Maka jangan dia sembarang menggunakan uang tersebut. Paham ibu-ibu? Coba ulangi 3 sifat tersebut. Yang pertama apa? Jika dipandang menyenangkan. Yang kedua jika disuruh nurut, Masya Allah. Yang ketiga tidak main belakang kalau suaminya tidak ada. Kita lanjut. Masih ada waktu atau sudah? Sampai jam berapa? Sudah? Berapa menit? Uish, 10 menit lagi. Masih ada 3 hadis. Tapi yang berikutnya, hadis yang keempat. Hadis tentang hadis sahih dan Sahih Bukhari dan yang lainnya, di mana Fatimah radhiyallahu anha kerja, suaminya Ali bin Abi Thalib miskin. Maka di antara kerjaan Fatimah dia menggiling gandum. Dia menggiling gandum. Ada alat batu digiling, didorong sampai malajat, ya, sampai tangannya kapalan kalau bahasa kita. Kemudian akhirnya dia mendengar ayahnya ada tawanan perang, bisa jadi budak, jadi pembantu atau ada pembantu. Maka Fatimah datang kepada Nabi minta pembantu. Minta pembantu. Kemudian Rasulullah tidak ada, waktu itu tidak ketemu.
Kemudian Rasulullah SAW ternyata tidak memberikan membantu kepada Fatimah. Ada dalam hadis sebutkan, kata Rasulullah, sudah kedahuluan anak-anak yatim butuh pembantu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, lebih baik saya jual budaknya, terus uangnya saya berikan kepada kaum sufah yang miskin, daripada saya kasih pembantu buat putriku Fatimah. Tapi Rasulullah SAW datang kepada Fatimah, kepada Ali, Rasulullah ajarkan bagaimana seorang supaya kuat. Jadi disuruh berzikir sebelum tidur, Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Ala adullukuma ala ma huwa khairun min khadim lakuma. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu bagi kalian berdua, yaitu zikir tadi, zikir sebelum tidur. Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Tahdhibul Athar dan juga disebutkan oleh Tabrani dalam doa. Apa kata Nabi SAW? Isbiri ya Fatimah, wahai Fatimah bersabarlah. Kemudian Nabi berkata, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi suaminya. Sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi apa? Suaminya. Itu sebaik-baik wanita adalah yang membantu apa? Suaminya. Dan insya Allah ibu-ibu Indonesia, masya Allah, nyuci pakaian suaminya, siapkan makanan buat apa? Suaminya, ya. Masak buat suaminya, sapu-sapu rumah buat suaminya. Insya Allah itu bermanfaat bagi apa? Suaminya. Semakin banyak kita membantu suami, kita semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan juga oleh Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam orang miskin. Tidak punya ini, tidak punya anu, tidak punya ini. Dia punya kuda. Maka istrinya Asma binti Abi Bakar membantu kehidupan. Dia yang bikin adonan, dia yang bakar roti. Dia yang kemudian pergi ke tanah milik Zubair bin Awam, kemudian mengambil biji-biji korma, kemudian dia tumbuk biji-biji korma tersebut, kemudian dia pikul, dia jalan 4 kilo untuk memberi makan kepada kudanya Zubair bin Awam. Dia ngurusin kudanya suaminya, luar biasa. Dan Nabi berkata, sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi suaminya. Maka ibu-ibu hadirkan dalam diri, saya masakin pahala, ya. Saya cuci pakaian suami apa? Berpahala. Saya bersihkan rumahnya berpahala. Saya ngurus anaknya berpahala. Semakin membantu suami semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena terakhir hadis yang terakhir, hadis kelima, kata Nabi, khairuhunna aisaruhunna shadaqan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat Aisyah dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, jadi kata Nabi tadi hadis Ibnu Abbas, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya, yang paling mudah apa? Maharnya. Dalam hadis Aisyah, inna min yumnil mar'ati taisiru khutbatiha, di antara keberkahan seorang wanita adalah dimudahkan melamarnya, wa taisiru sadaqiha, mempermudah maharnya, ya, wa taisiru rahimiha, yaitu memudahkan kelahirannya. Taib, maka di antara wanita yang terbaik adalah yang paling mudah maharnya. Maka kalau ada orang melamar kita, kita jangan sulit-sulitkan apa? Maharnya. Yang saya maunya sekian. Nah, bukannya enggak boleh. Tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah yang memudahkan. Rasulullah SAW ketika menikah, mahar istrinya kalau tidak salah sekitar 500 dirham. Dan mahar putri-putrinya sekitar 400 dirham. Atau sebaliknya. 500 dirham itu kalau dikonversi zaman sekarang, 10 dirham 1 dinar. Jadi kalau 500 dirham itu, ya, sekitar 50 dinar. Paham? 50 dinar itu 1 dinar sekitar 4 gram. Berarti berapa? Enggak. 1 dinar sekitar 4 gram. 4 gram. 4 gram kali 50 berapa? 200 apa? Gram emas. Sekitar itu. Adapun mahar putrinya 400 dirham. 400 dirham sekitar 20 dinar. 20 dinar kali 4 sekitar 80 gram emas, ya. Benar enggak? Coba, bukan. 400 sama dengan 40 dinar. 400 dirham sama dengan 40 dinar.
1 dinar sama dengan sekitar 4 gram emas, berarti 40 kali 4 berapa? 160 gram emas. Itu kira-kira. Tapi bukan berarti harus segitu. Bahkan sebenarnya mengatakan jangan sampai, kalau bisa jangan sampai mahar lebih daripada mahar istri Nabi atau mahar putri-putri Nabi. Itu paling banter 200 apa? Gram. Paling banter 200 gram, kurang lebih itu. Tapi yang terbaik adalah yang paling mudah. Ya. Maka jangan kita nyusahkan orang yang ingin menikahi putri kita atau ingin menikahi kita. Kecuali dia memang lapang, dia ingin dikasih sekian, terserah dia. Terserah dia. Ini karena sudah terlanjur viral, maka saya cerita aja ya. Putri saya nikah dengan mahar sekian ya. Jadi ceritanya, ini cerita tapi nanti jangan disebarin ya. Jadi waktu lamaran, besan datang ke rumah. Ya udah. Dia bilang, "Ustadz," sama istrinya, "Ustadz, mahar putri Ustadz berapa?" Saya bilang, "Yang mudah aja, Dok," karena besan saya dokter. Istri saya ngomong agak ngelantur sedikit. Dia bilang, "Pak dokter, saya dulu maharnya cuma 170.000. Enggak gitu kali dalam hati saya. 170.000. Jadi yang paling murah paling bagus Pak dokter, gitu ngomongnya. Ini ngomong begitu. Saya agak jengkel juga, jangan gitu juga kali. Dulu kan waktu 170.000 saya miskin. Ini besan kita bukan orang miskin. Tapi istri saya ngomong gitu. "Pak dokter, saya dulu maharnya 170.000, padahal salah, harusnya 140.000. Istri saya lupa. 170.000. Jadi yang murah lebih baik Pak dokter. Dokter senyum-senyum aja. Terus ya sudah, itu kan urusan putri kita. Ya dipanggil, saya panggil Merah sini. "Merah mau mahar berapa?" "Ini Pak dokter tanya." "Terserah. Yang mudah-mudah aja terserah." Ya sudah, kita nggak ada urusan mahar. Tahu-tahu dia ngomong segitu ya. Saya juga kan masa bilang nggak usah kan rezeki jangan ditolak kata orang. Juga bukan duit saya juga, duit putri saya ya. Ya sudah. Jadi maksud saya jangan sampai ada sangka yang buruk. Saya khawatir karena sebagian orang nuduh macam-macam ya. Dan itu mungkin bagi besan perkara yang sedikit ya. Jadi intinya kita kalau menikah jangan repotkan repotkan orang. Kalau saudari kita menikah, putri kita menikah, kita pun dilamar oleh orang, jangan merepotkan orang. Ya, jangan merepotkan orang. Sebaik-baik mahar, sebaik-baik wanita yang mudah maharnya. Bukan yang paling murah, tapi yang mudah. Artinya memudahkan calonnya. Tapi yang mudah bagi dia, tidak merepotkan dia. Tapi kalau merepotkan harus sekian. Nah, ini kurang berkah. Sehingga dia mau menikah, dia harus siapkan harta yang begitu banyak. Padahal dia hidupnya pas-pasan. Utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Kasihan. Tapi demikian saja. Semoga ibu-ibu sekalian menjadi wanita yang terbaik. Semoga putri-putri kita menjadi wanita-wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai seorang menjadi wanita terbaik di mata audiens, di mata netizen, ternyata dia paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita terbaik di sisi Allah, bukan di mata netizen, di mata teman-teman itu kita enggak penting. Yang penting kita terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.